Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita dapat dipertemukan kembali dalam program kami, kajian Maki Peduli Indonesia. Dan insya Allah untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita terkait dengan ilmu nahwi, dan pada video sebelumnya kita sudah sedikit membahas terkait dengan apa itu huruf, mahwal harfu, lalu kemudian tentang al-kalimah atau al-lafzu, juga yang terakhir yaitu tentang al-jumlatul mufidah ataupun ya kalimat sempurna. Nah, ikhwati fillah, dalam video kali ini kita akan membahas terkait dengan anwa'ul kalimat ataupun macam-macam kata. Insya Allah pada video kali ini kita akan membahas tentang macam-macam kata. Nah, dalam literasi bahasa Arab, kata itu ada beberapa macam. Yang pertama macamnya itu adalah al-ismu, ataupun yang kita kenal sebagai kata benda. Kemudian yang kedua ada al-fi'lu, atau yang dikenal sebagai kata kerja. Kemudian yang terakhir adalah al-harfu, ataupun yang sering dikenal dengan kata sambung. Dan insya Allah ke semua ini kita akan bahas satu persatu. Namun untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan al-ismu, atau yang dikenal ataupun masyhurnya di kalangan orang-orang Indonesia itu adalah kata benda. Secara definisi, al-ismu itu adalah kalimatun dallat ala ma'nan walam tuqtaron bizamanin, ataupun dalam bahasa Indonesia adalah kata yang menunjukkan atas satu arti yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Jadi al-ismu atau kata benda itu adalah kata yang memiliki arti, namun si arti tersebut tidak disertai dengan waktu. Jadi jika dilihat dari segi definisi, maka yang dimaksud dengan al-ismu itu adalah yang pertama berupa kata yang memiliki arti, lalu kemudian yang kedua si arti tersebut tidak boleh ataupun tidak terikat ataupun tidak disertai dengan waktu. Contoh misalkan ada kata tilmidun. Tilmidun ini merupakan satu di antara contoh isim. Kenapa? Karena artinya adalah siswa. Nah, kata siswa ini tidak terikat dengan waktu, jadi makanya disebut dengan al-ismu. Kemudian juga kata zahrotun yang artinya bunga juga tidak terikat dengan waktu. Kemudian yang ketiga ada contoh hajarun yang artinya adalah batu. Maka ketiga kata ini, tilmidun, zahrotun, dan hajarun, itu adalah contoh-contoh isim karena memang tidak terikat dengan keterangan waktu. Dan mungkin kita juga tahu juga bahwa keterangan waktu itu ada tiga, mungkin ada yang sudah berlalu, ada yang sedang, ataupun akan datang. Nah, maka ketiga kata ini tidak bisa disandingkan dengan tiga keterangan waktu tersebut. Contoh selanjutnya, misalkan timsahun yang artinya buaya, maka itu termasuk dengan isim. Kemudian yang kelima ada khairun yang artinya adalah kebaikan. Kemudian yang selanjutnya ada jamilun yang artinya adalah indah. Nah, maka contoh-contoh ini itu adalah tilmid, zahrotun, hajarun, timsahun, khairun, dan jamilun merupakan contoh-contoh bagi isim karena memang keenam contoh ini tidak bisa disertai dengan keterangan waktu yang lalu, yang sedang, ataupun yang akan datang. Lalu kemudian bagaimana kita mengetahui ataupun mengidentifikasi dalam suatu kalimat yang sempurna ataupun dalam jumlah mufidah mana kata yang dimaksud dengan isim ataupun mana kata yang dimaksud dengan fi'il,
ataupun mana kata yang dimaksud dengan al-harfu. Nah, maka pada slide ini kita akan mengetahui bagaimana ciri-ciri isim ataupun yang disebut dengan alamatul ismi, ciri-ciri isim. Nah, yang pertama, ciri yang otentik dengan isim itu adalah al-khafdu ataupun yang dikenal juga dengan al-jarru. Contoh misalkan lafaz ataupun kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka kata ismi itu adalah isim karena diakhiri dengan al-khafdu. Harokat akhir pada kata ismi itu adalah kasroh. Kemudian Allahi juga isim karena akhirnya adalah khafad. Ar-Rahmani juga isim karena akhirnya adalah khafad. Kemudian yang terakhir Ar-Rahimi juga isim karena akhirnya adalah khafad. Jadi yang pertama cirinya itu adalah al-khafdu. Kemudian yang kedua adalah at-tanwinu. Jadi ketika ditemukan tanwin pada satu kata, maka bisa disebut kata tersebut adalah al-ismu. Contoh misalkan ummun. Jadi tanwin ini baik berbentuk dhammatain ataupun fathatain ataupun kasratain, maka itu disebut dengan tanwin. Contoh yang kedua misalkan rajulun. Contoh yang ketiga misalkan bintun. Contoh yang terakhir misalkan akhun. Jadi ketika kata-kata yang tersusun rapi dalam sebuah kalimat, terdapat tanwin padanya, maka itu adalah isim. Kemudian yang ketiga ada al-alifu wal-lamu. Contoh misalkan al-ustadzu, al-ustadzatu, at-thalibu, at-thalibatu. Jadi kata yang terdapat ataupun didahului sebelumnya ataupun diawali sebelumnya dengan alif dan lam, maka itu adalah isim. Nah, kemudian yang terakhir dari ciri-ciri isim itu adalah huruful jarri, yaitu huruf-huruf yang memajrurkan, huruf-huruf jar. Contoh misalkan huruful jar ada min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, al-ba'u, al-kafu, dan al-lamu. Jadi ke semua huruf ini min, ila, an, ala, fi, ruba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu itu adalah huruf-huruf yang menunjukkan bahwa isim yang datang setelahnya, isim yang datang persis setelah huruf-huruf ini adalah isim. Ataupun kata yang datang setelah huruf-huruf ini adalah isim. Contoh misalkan minal masjidi. Nah, maka min ini adalah satu di antara huruful jari, maka kata yang datang setelah huruf ini adalah pasti bisa dipastikan bahwa huruf kata tersebut itu adalah isim, yang artinya adalah dari masjid. Kemudian yang kedua ada kata ilal baiti, jumlah ilal baiti atau kalam ilal baiti. Nah, maka karena ila ini merupakan satu di antara huruful jari, maka kata yang datang sesudah ila itu adalah isim. Karena memang ila ini merupakan satu di antara huruful jar yang memang huruful jar itu adalah ciri isim. Kemudian contoh alal maktabi yang artinya adalah di atas meja. Kemudian ada fil madrasati yang artinya di sekolah. Kemudian ada li kitabin yang artinya untuk buku. Kemudian yang keenam ada bi talibin yang artinya dengan santri. Jadi ketika ikhwah fillah menemukan kesembilan huruf ini atau satu di antara kesembilan huruf ini, min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, al-kaf, alam, datang setelahnya satu kata, maka bisa disebutkan ataupun diidentifikasikan bahwa kata tersebut itu adalah merupakan isim. Nah, ikhwah fillah mungkin demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga saja apa yang disampaikan itu menjadi kebaikan bagi kita bersama. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.